Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review jujur mengenai dari aplikasi pinjaman online Bantu Saku. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang kalian masih bertanya apakah aplikasi Bantu Saku pinjaman ini sudah legal ataupun masih ilegal, dan di sini sekaligus saya akan mereview mengenai gagal bayar aplikasi Bantu Saku, apakah mengakses di luar kontak darurat, sebar data ataupun memiliki debt collector. Jadi di sini saya akan ulas keseluruhan dari pengalaman menggunakan aplikasi Bantu Saku. Ya, aplikasi Bantu Saku ini adalah salah satu aplikasi yang sudah resmi dan terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir mengenai dari tagihan ataupun jika kalian sudah menginput data ke dalam aplikasinya, data akan tetap aman dan dikumpulkan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat teman mengenai datanya sudah tidak perlu dikhawatirkan, dan aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang sudah resmi dan terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Oke, melanjutkan dari review aplikasi Bantu Saku ini. Selama saya menggunakan dari aplikasi Bantu Saku kurang lebihnya dari tahun yang lalu 2022 ya, 2022 bulan Maret ataupun April itu. Ya, untuk pencairannya sangat cepat sekali. Jadi kurang lebih setelah kalian melakukan pendaftaran di pagi hari, sore hari ataupun siang harinya, uang akan langsung masuk ditransferkan ke rekening bank yang kalian input ke dalam aplikasinya. Dengan beberapa syarat, mungkin data kalian harus bersih ataupun kalian jauh dari penunggakan dan kredit yang tidak baik ya, dan itulah memang beberapa syarat jika kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dan mudah disetujui. Untuk data yang kalian gunakan harus bersih, tidak menunggak ataupun memiliki riwayat kredit yang buruk. Selanjutnya mengenai dari aplikasi pinjaman online dari Bantu Saku ini, apakah ada debt collector ataupun jika kita sudah melakukan gagal bayar itu gimana Bang? Jadi di sini saya sudah melakukan gagal bayar ya, padahal ini sebelumnya saya hanya melakukan review saja, namun hasilnya saya ini serius melakukan gagal bayar teman-teman ya. Ya, di sini kalian bisa melihat tertera dengan ya tanggal pengajuannya di sini tanggal 19 bulan 3 2022. Ini total yang saya ajukan hanya 1,4 juta rupiah, namun dikarenakan review dan aplikasi ini tidak meneror ya, tidak meneror ataupun menyebarkan data, hasilnya ya di sini saya mendapatkan bunga yang lumayan banyak sekali, ada sampai lebih dari 100% ya, padahal di sini minjamnya 1,4 juta rupiah, harusnya ini saya mendapatkan bunganya 2,8, namun inilah hitungan yang tersedia dari aplikasi Bantu Saku. Ya, jadi ini untuk tenornya, yang tenor pertama ini kurang lebihnya dari tanggal 19 sampai tanggal 3 ini kurang lebihnya 14 hari ya. Setelah kalian berhasil melakukan pengajuan, setelah 15 hari atau 14 hari ke depan kalian harus membayar pokok pinjaman yang tertera di sini. Artinya di tenor pertama kalian harus membayarnya. Selanjutnya di tenor keduanya ini pada tanggal 18 ya. Pada tanggal 18 kemudian ditambah 15 hari kembali. Oke, ditambah 15 hari kembali dan ditambah 1 bulan ya. Dari tenor kedua ke tenor ketiga ini jangkanya 1 bulan, dan tenor ke-1 sampai tenor kedua ini jangkanya 15 hari, dan setelah kalian mengajukan pinjaman ke tenor ke-1 itu jangkanya 15 hari. Ya, perlu diperhatikan karena aplikasi ini ya kalian harus membayar di tagihan ataupun tenor pertama dengan nominal yang cukup besar, jadi harap diperhatikan jika kalian ingin mengajukan di aplikasinya. Untuk pencariannya juga mudah, dan di sini saya akan melanjutkan mengenai dari review gagal bayar. Apakah sampai sekarang ada debt collector bank dari aplikasi Bantu Saku ini? Saya pastikan selama saya melakukan gagal bayar kurang lebihnya ada sampai 1 tahun ya. Ya temennya, di sini ada sampai 1 tahun kurang lebihnya. Ini pada tanggal saya mengajukan tadi bulan Maret, dan sekarang sih sudah masuk mau bulan Februari ya 2023 tentunya, dan ini sudah masuk 1 tahun. Saya artikan dan simpulkan seperti itu. Dari aplikasi Bantu Saku ini tidak ada debt collector sama sekali, dan tidak ada teror sama sekali ataupun penyebaran data ataupun mungkin kalau teror dari telepon itu pasti ya, karena aplikasi ini hanya mengingatkan untuk pembayaran saja. Namun kesimpulannya seperti ini, saya tidak mau membayar secara online karena di sini saya takutkan ya bunganya akan dibayarkan ya. Biarkan saja, saya menunggu debt collector sampai datang ke rumah. Nah, baru nanti setelah ada debt collector datang ke rumah baru saya meminta negosiasi pembayaran pokoknya saja dari aplikasi Bantu Saku. Ya, seperti dari review sebelumnya ada banyak sekali dari aplikasi Kredivo, kemudian Aku Laku, kemudian aplikasi Kredit Pintar, ada Kami, dan beberapa aplikasi yang lain yang sudah saya review dari Watas juga. Kemudian Rupiah Cepat, kalian bisa lihat untuk beberapa informasi yang mungkin sudah saya update mengenai dari aplikasi tersebut. Dan mengenai dari aplikasi Bantu Saku mungkin seperti saja untuk reviewnya ya, jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir. Oke, benar sekali.
Nah, di sini dari tenor pertama, di sini kita harus membayarnya sejumlah 1.116.000 ya. Jadi total 1,4 juta. Untuk tenor pertamanya per 15 hari kita harus mengembalikan sejumlah kurang lebihnya banyak sekali di sini ya. Dan tenor kedua ini 62.000, ini sangat kecil sekali ya. Dan tenor ketiganya juga 62.000 rupiah. Oke, setelah kalian melihat review ini, jadi bisa menjadi pertimbangan kalian untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasinya. Dan saran saya buat teman, jika memang kalian belum pernah melakukan pengajuan pinjaman, jangan gagal bayar ya, karena ini adalah aplikasi yang mungkin dengan perhitungan tenor dan pinjamannya sedikit lucu ya, tidak seperti dari aplikasi Kredivo dan Kredit Pintar. Dan dia dari aplikasi Bantu Saku kita harus membayarnya dengan tenor pertama yang lumayan banyak, kemudian tenor kedua dan tiganya yang sedikit sekali berbeda seperti dari aplikasi Kredivo, kemudian Bantu Saku, Kredit Pintar, ada Kami dan Rupiah Cepat. Itu yang saya rekomendasikan buat kalian. Jadi harap diperhatikan jika kalian ingin melakukan pengajuan di aplikasinya. Dan kesimpulannya seperti saja, jika memang kalian ingin melakukan bayar di aplikasi Bantu Saku, ini tidak ada debt collector sama sekali ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa tunggu saja. Dan mengenai dari teror notifikasi dari panggilan telepon, kalian tinggal blokir saja, jangan diangkat ya, atau kalian bisa matikan notifikasi panggilan telepon supaya dari panggilan-panggilan pinjol tersebut tidak mengganggu aktivitas kalian. Dan mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu video kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.